Oke, recordingnya udah nyala. Recordingnya udah nyala. Ini dulu, ambil selfie dulu. Ini pertemuan kelima ya, dari 5. Oke, kita langsung mulai saja. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai digital to analog converter. Jujur aja materi ini saya ambil agak mendadak baru kemarin idenya karena saya juga bingung. Secara materi sebenarnya sudah selesai ya, sebelum UTS. Tapi terus saya ingat bahwa di Arduino itu digital to analog converter itu menggunakan PWM. Sementara kebutuhan kita tidak hanya PWM. Nah, di sini akan saya bahas. Oke. Saya buka presentasinya. Oke. Ini adalah materi kita kali ini mengenai digital to analog converter ya. Mudah-mudahan suaranya tidak putus-putus. Kalau putus-putus nanti tolong bilang aja. Jangan di chatting, langsung bilang, langsung ngomong. Karena kalau di chatting saya tidak akan tahu, tidak bisa melihat. Oke, ini digital to analog converter. Oke, ini pengantarnya. Teknik digital to analog converter itu adalah mengubah sinyal digital ke dalam sinyal analog. Kemarin sudah saya jelaskan di awal perkuliahan bahwa sinyal digital itu ada dua standar ya, TTL yang di awal sekali perkuliahan. Ada dua standar itu TTL, transistor logik sama yang standar 3,3 volt ya. Ada dua standar. Nah, meskipun dua standar tapi tetap tujuannya sama karena itu hanya standar tegangan. Artinya kalau sinyal digital itu terlepas dari tegangannya ya, itu ada dua status, yaitu status 1 dan status 0 gitu ya, high atau low ya, gunung atau lembah gitu ya, seperti itu. Tapi gunungnya berbentuk kotak ya, kotak di gunung atau lembah atau high atau low. Nah, di Arduino sebenarnya tidak ada sinyal analog murni ya. Dia di sini Arduino ini adalah prosesor mikrokontroler murah ya, kelas murah, sehingga dia di sini diciptakan dengan keterbatasan, tidak ada analog murni. Maka di sini adalah dengan menggunakan PWM ya, atau pulse width modulation yang di sebelah kiri saya, tulisan kiri ya, berbentuk sinyal PWM. Biasanya untuk mengendalikan motor DC atau lampu itu adalah PWM murni ya, sudah saya jelaskan kemarin ya, tadi hari-hari sebelumnya. Lalu juga untuk mengendalikan motor servo ya, dan ESC BLDC, brushless DC motor ya, motor brushless ya. Ini adalah PWM khusus yang saya katakan PWM khusus di perkuliahan kemarin. Lalu ini adalah rangkaian yang sudah ada di Arduino, maka di sini tidak memerlukan rangkaian tambahan, cukup menggunakan port Arduino untuk PWM yang bertanda ini, bertanda pakai ada gelombang ya, ada bentuk gelombang ini. Ini adalah tanda bahwa ini adalah port Arduino. Lalu tegangan keluaran ditentukan oleh persentase duty on atau lamanya duty on. Semakin gede persentasenya, maka tegangannya juga akan semakin besar. Misalnya kalau 5 volt, duty on-nya 50%, maka 5 volt dibagi 2. Misalkan begitu, menjadi 2,5 gitu ya. Jadi terbaca di multitester atau multimeter, itu 2,5 volt. Tapi kalau Anda bisa lihat sendiri ya, di bentuk tegangannya, tetap dia 0 sampai 5 volt.
Hanya dia kotak-kotak begitu. Paham ya? Tapi kalau diamati menggunakan multimeter, berapa sih tegangannya? Maka multimeter akan mengatakan bahwa itu adalah 2,5 volt gitu ya. Jadi apa yang terbaca kepada multimeter itu bukanlah Anda dipahami tidak selalu sinusoid ya, sinusoid atau gelombang datar, tapi di sini multimeter itu seolah-olah loh, ini multimeternya kok bohong sih gitu loh. Katanya 5 volt, tapi ini ngomongnya 2,5. Padahal kalau dilihat di osiloskop kelihatan 5 volt tapi kotak-kotak misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kelebihan lain di PWM ini hanya perlu satu kabel keluaran PWM ya. Seperti itu. Dia hanya perlu satu kabel keluaran PWM. Ya. Nah, sekarang saya kali ini tidak membahas lagi PWM ya. PWM sudah kita bahas kemarin, ada sampai 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan ya, membahas agak banyak PWM ya. Nah, ini sekarang akan saya membahas mengenai sinyal PCM ya, sinyal PCM. Nah, ini bentuk sinyalnya adalah linier. Ini sebentar, ini sepertinya ada yang masuk ya. Ya, yang admit. Saya ulangi lagi. Ya, ini bentuknya adalah sinyal linier ya, dapat digunakan untuk membentuk sinyal sinusoid ya. Kalau PCM itu bisa membentuk sinyal sinusoid. Anda sudah saya share ya, ini materinya, jadi sudah Anda lihat ya, itu cocok untuk sinyal kritis. Sinyal kritis itu sinyal yang bentuknya sama sekali tidak boleh cacat, tidak boleh rusak, gitu ya, tidak boleh rusak. Kemarin yang PWM pun kalau udah rusaknya parah juga, motor servonya juga tidak mau kan, yang waktu saya kasih itu loh, apa istilahnya, kapasitor ya, bentuknya cacat, akhirnya apa, dikendalikan sinyal BLDC atau motor servo tadi nggak mau ngikutin ya, nggak mau ngikutin perintah gitu, karena informasinya rusak gitu ya. Bentar, ini ada yang masuk. Oke. Ini saya karena sekali jadi host, jadi keluar masuk ini ya. Seperti ini. Oke. Ya, ada pertanyaan seperti ini? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sinyal kritis ya. Sinyal kritis itu audio. Jadi audio itu adalah kritis, nggak boleh rusak. Kalau rusak maka suaranya itu akan putus-putus. Kalau seperti Anda kalau dengar suara HP putus-putus atau mendengarkan MP3 yang rusak, MP3 atau bahkan video ya, video apapun, video DVD, VCD gitu, kalau dia rusak maka gambarnya patah-patah atau pecah dan seterusnya ya, seperti itu. Ini sinyal yang kritis itu nggak boleh rusak sedikit pun ya. Gitu. Terus nilai tegangan ditentukan dengan kombinasi kode biner. Nah, pada contoh ini menggunakan 8 kabel. Coba dibandingkan dengan PWM yang hanya perlu 1 kabel. Ya, saya nggak mengatakan bagus mana. Gitu. Apakah bagus PWM atau bagus mana? Kembali kepada kebutuhan. Kebutuhan kita itu kebutuhan PCM atau PWM, gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau cuma mengendalikan motor, maka pakai PWM. Tapi kalau untuk audio, maka pakai PWM tidak akan mungkin. Sulit terwujudkan. Maka harus pakai PCM. Ya, seperti itu. Oke. Terus berikutnya Arduino aslinya itu tidak bisa menghasilkan sinyal sinusoid ya, tidak dapat menghasilkan sinyal sinusoid Arduino ya. Jadi Arduino itu tidak dapat menghasilkan sinyal sinusoid, makanya harus dibantu sama rangkaian R ladder. Ladder itu bahasa Inggris dari tangga R, karena rangkaiannya berbentuk seperti tangga. Mungkin si penemunya itu kesannya melihatnya seperti tangga, maka disebutkan R ladder. R itu resistor, ladder itu tangga, jadi tangga resistor. Jadi bentuk tangga yang dibuat dari resistor, ya. Itu seperti itu. Jadi ini adalah rangkaiannya yang untuk mewujudkan sinyal PCM. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan ya. Jadi Anda sudah paham ya. Jadi aslinya Arduino tidak bisa untuk PCM.
harus dibantu dengan air ladder. Gitu. Dan berikutnya lagi dia harus membutuhkan lebih dari 1 bit atau 1 kabel, ya. Misalnya 8 bit atau 4 bit gitu. Nanti contoh berikutnya adalah 4 bit, kan mau nyari yang contoh 8 bit nggak nemu. Oke, sama aja. Artinya dia lebih dari satu kabel. Nah, ini adalah contoh 8 bit ya. Sorry, contoh 4 bit. Nah, seperti ini ya. Seperti ini adalah saya nggak bisa ini. Ya. Ini adalah sinyal PCM dikodekan ya. Dikodekan geser ke sini, gesernya ini. Dikodekan dengan 4 bit menjadi dari min 7 hingga plus 7 ya. Pembentukan kode min 7 dengan menggunakan kode two's complement. Ini nanti kalau dapat di mata kuliah desain digital atau ya rangkaian digital ya. Ini kebetulan saya juga termasuk salah satu dosen di rangkaian digital. Oke, bentar. Kita besar lagi. Kita perbesar. Oke, ini adalah bentuk kode-kodenya ya. Kalau paling tinggi itu adalah 111 ya. 111 ini jangan dilihat yang depan. Kalau depan ini menandakan positif, kalau belakang itu menandakan negatif. Apa? Depannya 1 itu adalah positif, kalau depannya 0 itu negatif ya. 111 itu berarti 7. Jadi ini 7 volt ya. 7 volt terus turun gitu. Ini aslinya ini. Aslinya ini tapi kalau semakin rapat ininya, semakin cepat dia berubah, maka ini akan semakin rapat gitu ya. Ini. Jadi sinyal yang dikeluarkan tetap digital, tapi tingginya berbeda-beda ya. Tingginya berbeda-beda. Tingginya berbeda-beda sehingga ini bisa dikesankan yang asli itu sinyalnya merah ya. Yang asli itu sinyalnya yang merah ini, yang aslinya dari Arduino nanti, yang dari ladder air ladder itu adalah yang merah ini. Tapi nanti oleh perangkat audio dia akan bisa diinterpretasikan sebagai bentuk sinusoid gini ya. Gitu. Paham ya? Seperti kalau kita gambar ya. Kalau ada cewek itu menganyam gambaran kristik ya. Kristik apa namanya? Nah, nulisnya gimana ya? Bentar. Nah, ini mungkin Anda pernah lihat ini, sebentar saya tak tunjukin ya. Nah, mungkin pernah lihat gambar kristik ini, pernah lihat ini ya, gambar seperti ini. Nah, ini kira-kira ini adalah digital ya. Kalau Anda lihat dari jauh, semakin jauh maka akan ada kesan adalah gambar pemandangan salju. Padahal ini sebenarnya adalah kumpulan dari tanda silang, dijahit silang seperti ini juga Ka'bah gitu ya. Ini ya kan, kristik ya namanya, kristik. Ini seperti itu ya. Terus ini ada gambar Doraemon kan, seolah-olah kan Doraemonnya kan mulus. Tapi kalau Anda lihat dari jauh akan kelihatan semakin mulus. Padahal ini sebenarnya dibuat dari tanda silang jenis anyam, ya kan? Kira-kira seperti itu. Dari digital ke analog konverter ya. Seperti itu. Oke. Kembali lagi di sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah bentuk yang 4 bit ya. 4 bit. Ini bentuk 4 bit ya. Ini kodenya. Ini mulai dari 000 sampai ini ya. Jadi dia nolnya dimulai berapa ini? Ini 8
44141 ini 5 volt ya, 5 volt sampai 10 volt ya. 9 volt, 5 sampai 9. Ini 81 ya, 8 tambah 1. Ya, kan 8421 ya. Ini kan 1 ini nilainya 8, ini 1 ini nilai 1, 8 tambah 1 9. Ini seperti ini. Ya. Ini PCM 4 bit. Nah, ini adalah bentuk laddernya ya, rangkaian laddernya seperti ini. Ini yang terhubung ke Arduino ya. Ini terhubung ke Arduino, ini yang keluarannya ya. Ini ke ground. Jadi ini bentuknya seperti tangga ya. Tangga gitu. Ini terbuat dari R, ini kalau ini 1 ohm, ini 2 ohm gitu. 2 kalinya ya nilainya. Lalu bagaimana cara menentukan tegangan keluarannya? Menentukan tegangan keluarannya adalah V0 kali Vref. Vref itu adalah tegangan yang berlaku pada Arduino itu. Kalau dia, ini kebetulan yang dicontoh ini menggunakan, ini dari Wikipedia ya. Wikipedia. Ini dia menggunakan 3,3 volt. Tapi kalau kita menggunakan 5 volt ya ini bisa aja 5 volt. 5 volt kali berapa nilai yang on dibagi 2 pangkat N ya. Ini adalah tegangan keluarannya ya. Gitu. Nah ini adalah bentuk ladder ya. Ini laddernya yang ini. Kelihatan ya. Anda bisa membaca ya, skemanya. Jadi tadi laddernya ini dikeluarkan, ini melewati sebuah buffer ya. Ini dan penguat op-amp, ini adalah penguat op-amp tapi dikonfigurasikan sebagai buffer. Buffer itu menjembatani antara ini dengan out ya, input dengan output. Ini penguatannya 1, jadi dia tidak memperkuat. Jadi sinyal ini diteruskan ke output ya. Seperti ini. Nah, ini sedikit mengenai operating amplifier, nanti mungkin bisa Anda baca-baca lagi di tempat lain ya. Operating amplifier ini simbolnya adalah segitiga begini. Ini ada min, ada plus ya. Terserah mau yang min di atas atau plus di bawah atau plus di atas min di bawah. Kalau min di atas maka masukannya adalah negatif, berarti dia adalah inverting ya. Inverting itu bentuk sinyalnya kebalikan. Kalau dia satu itu bukit ya. Tadi kan kalau 1 bukit 0 lembah. Kalau bukit maka keluarannya adalah lembah ya. Jadi kalau ini 1 ini keluarannya 0. Tapi pada saat dia 0 keluarannya 1. Paham ya? Ini inverting. Tapi kalau non inverting bentuknya sama persis. Oke. Bentuknya sama persis. Nah, saya nggak mengatakan bagus yang mana, kembali kepada kebutuhan. Apakah kita pakai yang inverting atau non inverting ya. Kira seperti itu. Nah, ini juga salah satu penguat pakai transistor. Ini ada 2 keluaran. Kalau mau pakai inverting kita bisa sadap dari sini. Ini masukannya ini ya, 2 ini. Ini masukannya, ini transistor. Ini inverting. Kalau dia 0, ini 1. Kalau dia 1 ini, maka ini adalah 0 inverting. Tapi kalau non inverting sama bentuk ini. Bentuk ini sama ya. Sinyalnya. Oke. Jadi ada dua keluaran. Kalau ini 2 keluaran, tapi kalau yang ini 2 masukan. 2 masukan, kita pilih salah satu. Masukannya yang mana gitu. Ya. Seperti itu. Ini maksud saya untuk menjelaskan pengertian inverting sama non inverting. Terus ini adalah rumus penguatannya ya. Ini rumus penguatannya, ini adalah bentuk rangkaian umumnya ya. Ini rangkaian umumnya. Ini RF itu berarti ini dibagi ini. RF dibagi Rin, min ya. Itu adalah V out dibagi V in. Oke. Seperti itu. Min itu berarti dia inverting ya kan. Kalau ini dia non inverting. Seperti itu. Nah, ini adalah tadi sama aja seperti tadi ladder ya. Kalau tadi ladder ini, nah ini adalah representasi dari saklar ya, ini saklar yang dihubungkan ke Arduino yang ini ya. Nah, sekarang kalau yang begini, ini adalah bentuk yang ke Arduino, ini laddernya. Laddernya ini adalah buffernya, jadi op-amp sebagai buffer. Terus ini adalah keluarannya untuk menyalakan speaker. Ini speaker. Jadi dia bisa membentuk tone, ya, tone itu nada, sinyal nada, ya. Ini berbentuk sinusoid, mendekati sinusoid, ya.
Ini PCM, pakai asas PCM. Ya. Nah, ini adalah cara nge-setting, cara pemahaman mengenai ini sebagai buffer. Ya. Ini sebagai buffer. Nih. Ya. Oke. Nah, ini adalah ADC ladder, ya. ADC ladder. Saya sebenarnya ini bukan asli buatan saya dari luar, tapi aslinya dia tidak ada LED. Saya tambahin LED. Di sini saya menggunakan 3 jenis LED. Pertama untuk laddernya itu adalah yang ini, merah hitam merah atau 2 kilo, ya warnanya. Merah hitam merah. Merah hitam merah ini 2 kilo, terus sama coklat hitam merah ini 1 kilo. Ini aslinya yang ini aja. Lalu kalau coklat hijau coklat ini adalah LED yang biasa digunakan untuk membatasi arus resistor yang biasa digunakan untuk membatasi arus LED, ya. Ini. Lalu kita menggunakan satu power supply 5 volt ya untuk membantu ini, untuk menyalakan ini. Lalu sinyalnya kita amatin di sini. Ini adalah untuk mengamati tegangannya. Ini adalah mengamati bentuknya. Benar nggak sih bentuknya itu tidak berbentuk tidak berbentuk PWM, ya kan? Tadi saya mengatakan ini tidak berbentuk PWM, gitu, ya. Kalau kemarin ini tampilannya, misalnya katakanlah 2,5 volt, tapi di sini masih kelihatan 5 voltnya, 5 voltnya tapi kotak-kotak, putus-putus, gitu. 50% off, 50% on, sehingga ada kesan bagi penampil di sini adalah 2,5 volt. Oke. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi itu adalah ada dua teknik ya. Ada 2 teknik untuk digital to analog converter ya. Ada 2 teknik untuk digital ke analog converter ya. Yang kemarin adalah PWM, yang sekarang saya pakai pendekatan PCM. Ini biasa digunakan untuk audio, MP3 segala macam. Cuman Arduino ini kalau untuk audio masih kurang tepat ya. Speednya masih kurang untuk membuat perubahan sinyal-sinyal itu loh. Itu speednya masih kurang. Biasanya menggunakan PCM ini adalah menggunakan prosesor yang seperti Raspberry Pi masih bisa. Terus atau menggunakan istilahnya DSP, Digital Signal Processing Processor. Ya, prosesor khusus untuk Digital Signal Processing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya akan masuk ke Tinkercad ya. Oke, saya masuk ke Tinkercad. Bentar, ini saya langsung sharing aja ya. Saya bisa lihat rame-rame Tinkercad-nya. Nah, ini adalah Tinkercad. Ini sebenarnya saya copy dari orang, lalu saya modifikasi, saya tambahkan LED. Bisa kelihatan ya. Ini. Kita lihat. Mudah-mudahan cepat ya. Aku tak beli bensin cek ya. Oke, kelihatan ya. Saya berharap Anda bisa lihat ya. Sudah kelihatan. Jadi ini lagi rangkaiannya sekali lagi ya. Ini saya perjelas lebih detail ya. Ini menggunakan breadboard ya. Ini sekali lagi PCM itu di Arduino butuh banyak kabel. Di sini 8 bit, maka bisa Anda lihat yang warna hijaunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini dipilihkan mulai dari pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 8 ya. Ada 8 sama ini ground. Ya. Ground ini wajib.
Ground ini tidak usah dijelasin karena ini untuk menyamakan level. Kalau nggak pakai ground maka ini nggak akan nyala, ya. Menyamakan level. Jadi ground ini harus untuk menyatukan, menggandeng gitu. Bahwa rangkaian ini sama dengan rangkaian ini gitu. Adalah satu keterkaitan. Terus ini adalah power, ya, power ini 5 volt. Terus sekali lagi ini adalah 2 kilo ya. Merah, hitam, merah. Merah itu 2, hitam itu 0. Merah itu 2 lagi. Jadi 2, 0, 0-nya tambah 2 lagi. Jadi 2, 0, 0, 0 gitu. Jadi 2000 ya, 2000 ohm. 2000 ohm itu 2 kilo. 2000 dibagi 1000 jadi 2 kilo. Terus kalau yang ini coklat. Coklat itu 1. Coklat hitam itu 0 kasih 0 ya. Merah itu 0-nya 2. Jadi 1, 0, 0, 0. Jadi 1000 dibagi 1000 1 kilo. Ini. Kalau yang ini merupakan pembatas arus, saya pakai 150 ohm ya. Ini 150 ohm. Ya. Ini 150 ohm. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada pertanyaan sambil ini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ini shortcutnya juga sudah saya ceritakan ya, tapi tidak dalam bentuk file PDF ini karena saya buru-buru buatnya ini. Jadi saya jadikan satu di PowerPoint, tidak saya presentasikan, nanti Anda tinggal kopak dimasukin ke dalam Tinkercad kalau mau pakai juga pakai Tinkercad ya. Ini ladder. Hanya bedanya di sini ladder ini saya tidak menggunakan op-amp. Kalau nggak menggunakan op-amp bisa apa? Bisa, tapi ya itu tidak diperkuat. Jadi apa adanya, ini 5 volt ya, jadi keluarannya 5 volt di sini. Di sini 5 volt gitu. Ya. Di sini 5 volt. Oke. Insya Allah akan saya coba modifikasi nanti ini bisa diubah-ubah bentuknya. Ini kebetulan pakai counter. Jadi di sini tugasnya dia akan Arduino ini tugasnya akan dibagi counter dari 0 sampai 00008 ya, 0-nya 8 sampai 1111. Jadi dari 0 sampai 255 ya. Nanti tegangan ini akan naik dan ini pun juga ikut naik ininya. Tegangan di sini ikut naik ya. Oke, sekarang saya start ya. Bisa Anda lihat. Aslinya dia nggak ada ini, cuma tegangan ini, tapi karena saya mau menunjukkan perbedaannya PCM, ini 0 ya. Nah ini counter, ini 1 ya. Ini 00001. Ini bacanya gini ya. Ini satunya ini ya. Jadi ini yang bit paling rendah. Jadi ini 0 bacanya dari kanan. Jadi kalau angka ini satuan, ini puluhan, ini ratusan ya. Jadi oke ya, paham ya. Jadi ini adalah satuan. Misalnya kalau di angka ya ini satuan, puluhan gitu ya. Puluhan, ratusan, ribuan gitu. Jadi ini yang paling gede ya. Ini bobotnya kalau nggak salah 128 12 berapa ya itu ya. Oke. Start. Nah, nanti ini kalau begitu 1 ya itu 0,00001. Gitu. Ya. Nah, ini 1 dia sudah sekian volt, milivolt ya. Ini milivolt. Ya. Nih. Oke, saya akan coba cari sudut gambar yang bagus ya. Nah, ini ya. Ini kalau yang ini tetap, ini 5 volt ya. Ini 5 volt nih. Ini 5 volt tetap. Oke. Nanti ujung-ujungnya ending-endingnya dia akan 5 volt. Nah, ini berubah ya. Ini berubah terus. Bisa dilihat ini angka ininya ya. Angka di sini. Oke, saya deketin lagi ke sini. Nah, ya kan? Ya, ini angka ini berubah skalanya ini loh. Jangan dilihat banyaknya kotak ini, nilai ini. 400 milivolt ya. Nah. Beda sama PWM. Kalau PWM tetap. Nah, ini sekarang naik lagi. Ya kan? Ya, skalanya ini loh. Ini naik lagi sampai di atas nanti ini 5 jadi 10 volt nanti ending-endingnya. Ya. Ending-endingnya 10 volt. Ya, tidak ada bentuk gelombang ya di sini. Tidak ada bentuk gelombang. Sekali lagi, ini datar, sinyal datar, tapi dia makin naik gitu. Oke, ya, makin naik. Nah, ini 1 volt ya, ini setengah volt ya, 500-an ya. Ini 1 volt, nanti 2 volt ya, 2 volt,
2 volt di sini, ini 1 volt di sini ya. Dari sini ke sini 1 volt. 2 volt itu dari ujung ke ujung. Oke. Sambil dilihat ini ya, kotak. Nah, ini setengah volt kan? Setengah volt, masih konsisten di setengah volt. 600 ya, 600 milivolt ya kan? Bisa Anda lihat ya. Nah, ini berubah terus. Karena memang tegangannya benar-benar naik gitu. Naik menuju 5, dari 0 menuju 5 ya. Beda sama ini, beda sama PWM. Kalau PWM yang naik cuma ininya aja, testernya, tapi tidak di osiloskop ya. Kalau ini memang benar-benar naik dan tidak ada pulsa gitu. Nah, ini udah 4. Ini sudah bisa lihat ya, 4 volt ya, berarti dari sini ke sini 2 volt. 2 volt, ini 1 volt ya. Ini mendekati 1 volt. Ini. Tuh, ya 1 volt kan. Dari sini ke sini kan 2 volt. Ini 1 volt lagi, itu 2 volt kan. Dari sini ke sini kan 2 volt, ini 1 volt. Oke. Nah, seperti itu. Ini pun juga gitu, ini kelihatan counternya. Angka counternya ya. Ini satu tujuannya untuk menunjukkan bahwa ini loh, ini bukan gelombang, bukan kotak-kotak, bukan gitu. Ya. Nah, ya. Datar terus ya. Datar terus naik terus. Tegangannya naik. Sampai menuju 5 volt. Kenapa 5 volt ya? Ya hanya disediakan 5 volt. Kalau saya pakai op-amp di sini nanti mau jadi 12 volt ya bisa aja naik. Tapi kalau di sini tetap 5 volt. 5 volt diubah ke sini ke 12 volt gitu loh. Ya. Seperti itu. Ini harus 5 volt yang dilader ya. Nggak boleh lebih dari 5 volt. Kalau lebih dari 5 volt nanti berpengaruh pada Arduino. Oke. Oke. Bisa dilihat ya, ini counternya jalan. Nah, ini kalau mau dilihat sudah berapa ini bisa dilihat di serialnya. Nah. Oh, jadi 79. Nah, 80. Ya, nilainya. Sampai 255. Ini nilai counter. Dia ngitung, diterjemahkan ke dalam binary ini. Gitu. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Jadi seperti itu. Ini bisa untuk motor juga bisa, terus untuk macam-macam bisa. Teman kalau untuk motor mungkin effortnya terlalu besar. Lebih enak pakai PWM. Ya. Kalau motor itu lebih kepada speed, ya, bukan kepada bentuk sinyal. Bentuk sinyalnya asalkan masih PWM gitu masih bisa. Tapi kalau PWM-nya rusak ya tetap aja rusak. Nggak bisa, kemarin sudah saya tunjukkan ya. Bagaimana kalau PWM-nya rusak ya servonya juga nggak jalan gitu. Ya. Kalau ini sinyal-sinyal kritis, ya. Ini sinyal-sinyal kritis. Nah, ini naik terus nih. Ini naik terus. Ini seberapa nih? Oh, masih 4 volt ya. Skala 4 volt. Jadi dari sini ini 2 volt. Ini 2 volt. Ya, skala 4 volt ya. Oh, enggak bisa. Saya pengen ngambil yang paling enak, bisa kelihatan semua gitu. Nah, udah ini paling ini. Ini skala 4 volt. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan semua ya. Nah. Ini hampir 2 volt. Nanti kalau 2 volt, dekat-dekat 2 volt dia berubah lagi skalanya. Habis kan? Ini layarnya kan cuma segini, dia skalanya di skala lagi, rescaling lagi oleh si osiloskop. Memang osiloskop begitu. Nah, ya kan? Ini udah 2 volt ya, 2 volt dia pakai skala berapa ini? Nah, 10 sudah. Berarti 5 volt sudah. Ini. Dari sini ke sini 5 volt, ya. Ini kan 1, 2 volt, ini 3 volt, 4 volt, 5 volt. Nah, dilihat aja nanti. Apakah ini memang benar-benar naik ke 5 volt. Nah. Naik terus. Ini. Ini volt ya. Ini volt, yang ini waktu time. Sumbu-nya waktu, sumbu-nya volt. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau sambil bertanya. Ini counter terus. Nanti kira-kira ini sekitar separuhnya dari 256 ke 128 ya. Ini 128, ini akan menjadi 2,5 volt. Ini 128. Ini J-nya ini loh. Counter di bawah ini. Ini counternya 128 ya. Nah, ya kan? Ini
ini akan menuju ke 2,5 volt. Nah, ya kan? 25, 24, 25, ya kan? 26, 27, 28, 200 ini, oke. Oh, bukan 2,5 ya? Tapi ke 2,5. Ini nanti hitungannya dari hitungan ladder ini, ya, tegangannya ini, oke. Jadi kalau ini satu semua, nyala semua, nanti yang gantinya nyala semua. Kalau ini nyala semua lampunya, berarti ini jadi 5 volt. Ya. Ini naik ya, ini ya. 1, 2, 2 ini 2,5 ya. Ini kira-kira hampir 2,5 kalau dilihat di sini. Nah ini kan 2,5. Menuju ke 3, ya. Menuju ke 3. Lurus ya, lubangnya lurus. Ini tidak ada pulsa, tidak ada kotak-kotak begini. Karena memang ini tidak mempulsa di sini. Di sini dia penjumlahan, ya, ladder. Seperti itu. Nah ini sampai 256 ya. Kita counternya sampai, oh di sini tidak ada. Ini 255 toh. Tulisan dari 255 selesai. J sama dengan 0. Ulang lagi ya. Ini batasnya 255 ya. Ini nanti 255. Oke. Ini mungkin delay 500 mungkin terlalu terlalu lama. Ini bisa saya modifikasi juga, nanti ini pakai masukannya potensio. Jadi kalau saya perbesar, dia akan seret naik turun ini ya. Skalanya. Tegangannya. Ini kalau ini Bang benar-benar tegangannya naik ya. Jadi bukan naik dicekek gitu loh. Kalau di PWM itu dicekek ya. Nyala mati gitu. Apa dicekek mati itu berarti kan dicekek terus nyala lagi, lepas lagi, cekek lepas lagi gitu. Kalau PWM. Kalau ini enggak dicekek gitu Bang, benar-benar di loss saja. Arus listrik itu di loss bertahap. Tak gitu sama ladder ini. Gitu. Jadi bukan modelnya dicekek gitu kayak PWM. Ya. Kalau modelnya dicekek itu memang dia 5 volt jatuh gitu loh. Ya, dilihat di osiloskop gitu. Kalau ini dilihat di osiloskop sinyalnya memang benar-benar murni naik 3 volt, ini murni 3 volt gitu. Jadi kalau pakai di osiloskop itu kelihatan bentuknya. Tapi kalau pakai PWM walaupun dilihat ini ya tetap 3 volt gitu misalnya gitu, tetap, tapi tidak 3 volt murni tapi 3 volt PWM gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita tunggu sampai 255 ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke, silakan kalau Pak Bayu mau mengomentari, ternyata ada Pak Bayu di sini. Silakan Pak Bayu kalau mau kasih komentar. Iya, Pak Didit. Mohon maaf, baru saya on-kan untuk ini. Kalau untuk ini analog itu ya Pak? Halo? Ya, kenapa? Oh, enggak, saya kira suaranya enggak kedengeran. Enggak. Kalau ini tadi udah dijelasin Pak Didit ya, itu ada on off-nya itu sangat pengaruh untuk ini. Jadi kalau ini J itu jolnya kan Pak ya? Satuannya. Gimana? Suaranya nggak jelas Pak Bayu, vokalnya. Ya. Vokalnya nggak jelas. Halo? Ya, apa? Itu J itu termasuk, itu joule atau apa Pak satuannya? Software-nya, pakai apa gitu? Enggak, itu J sama dengan 19 berapa itu 200. Oh, apanya? Gimana? J.
Yang di rumusnya itu J. loh, Pak. Ah, J. J itu kan variabel ya untuk menaikkan untuk menampung ini counter aja variabel counter gitu loh Pak Bayu. Ini J-nya ini variabel counter. Ya kalau 0 itu kan berarti kan 00000 gitu. J itu adalah jadi gini bit bilangan biner. Biner itu kan 0101 ini ada 8 ya, 8 bit ya. Ini kalau Ya. direpresentasikan dalam integer itu adalah 0 ya kan kalau mati semua. Tapi kalau nyala semua itu kan 255 gitu loh. Ngerti nggak? Oh iya ya. Maksudnya? Iya, baru Ya, paham, Pak. Nah, ya itu gitu loh. Gitu. Jadi J itu adalah terjemahan dari kombinasi lampu nyala ini loh. iya, iya. Lampu nyala ini. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Atau masih ada yang tanyakan Pak Bayu? Silakan. Oh, kemarin yang Bapak kita diskusikan itu kemarin yang simulasi ya, Pak. Ah, Nah, kemarin itu saya cari-cari itu ada simulasi dengan Proteus sama simulasi dengan Simul IDE. oke. Nanti kalau mau Saya belum, coba, saya belum, ah, saya jadi belum selain install ya. jadi kalau selain ada Tinkercad, nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa coba Oke, Proteus atau simulasi IDE. Kalau ya, kalau kalau ini kan di Tinkercad kan itu harus online ya. Kalau takutnya ngabisin pulsa atau apa ya, bisa ya, ya, bisa pakai software yang lain. ya. Saya lagi coba-coba Blink, Pak, untuk yang koneksi ke sensor, tapi Blink saya akhirnya lagi bermasalah, lagi saya forget password dulu Oke, ini. oke, Mungkin nanti oke. kalau itu yang kelas Bapak atau saya nanti bisa ikut yang apa? Saya coba-coba dulu yang Blinknya, Pak. Kalau nanti bisa saya Oke, boleh. coba. Oke, oke. Ya, Pak, itu aja dulu kali, Pak. Ya. Oke, masih ada lagi yang mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa ada lagi? Sorry ya, ini waktunya saya agak benar-benar sangat pendek ya. Tapi nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, nanti bisa di hari Rabu, silakan bisa ditanyakan. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang bisa saya jawab pendek, mudah-mudahan bisa jawab pendek, saya jelaskan di sini. Jadi intinya di sini saya ini ada dua metode ya untuk digital atau analog converter. Ada metode PWM itu aslinya Arduino, sama metode PCM. Kalau metode PCM itu Arduino nggak mampu kalau nggak menggunakan rangkaian ladder ini, gitu loh. Dia nggak akan mampu, nggak akan bisa, gitu loh. Nah ini bisa kelihatan ya, naik ya, terus naik ini mendekati 255 ya, 228 sekarang. Nah ini 229 ya, counternya. Sekali lagi nilai J ini adalah nilai ini jika diterjemahkan ya. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Jadi kalau nyala itu artinya 2 pangkat 1. Ini kalau nyala 2 pangkat 2. Kalau nyala 2 pangkat 3. Jadi nanti di jumlah. Yang nyala ini jumlah. Bobotnya nih loh. Ini bobotnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4 ya. 1 2 4 8 16 32 gitu loh. Terus 64 128 ya. 128 ini bobotnya. Gitu. Oke. Dan ini kalau nyala semua di jumlah bobot-bobotnya ini. Nah, ini nyala yang mana ini gitu. Nah, ini ya. Seperti itu. Oke. Ah, ini skalanya sudah berubah ya. Ini 10 ya. Enggak, masih tadi 10 ya. Ini 10 dari sini ke sini, ini dari sini ke sini 5 volt. Ya. Dari sini ke sini 5 volt. Ini terus naik menuju ke 5 volt. Ini. Nah, 246, 247 ya. Ini nanti silakan kalau mau dicoba sendiri ini delay-nya yang 500 ini dikurangi. Jadi misalnya 100 atau apa cepat nanti. Set naik. Ya. Seperti itu. Gerakannya naik. Ini karena delay-nya terlalu lama nih, harusnya saya kurangi ini. Saya nggak mikir ini, saya cuma kopas saja ya. Saya kopas terus saya tambahin. Saya tambahin alatnya juga saya tambahin gitu. Jadi saya kopas dari orang buat. Nah, ya kan 255 nih, ya. Terus balik lagi ke 0. Oke. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Saya akhirin ya. Karena saya dari sini perjalanan saya juga masih jauh. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Yang belum mengumpulkan bukti untuk selfie, silahkan kalau mau selfie. Saya kasih kesempatan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kakilin ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Bayu ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Sebagai akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.